Tidak bagus, hal seperti ini tidak bagus, merugikan Polri sendiri. Saya ini Polri gitu, yang punya institusi, saya malu gitu. Sebaiknya memang Polda Jabar nanti hadir, karena kalau tidak hadir maka nanti orang akan berpikir yang bukan-bukan. Ya bukan hanya saya mengatakan kurang bagus, silakan dibaca komentar-komentar yang ada dari pemberitaan media, baik televisi maupun pemberitaan di media sosial. Semakin diusut, semakin kusut. Kira-kira ungkapan itulah yang dapat menggambarkan proses penyelidikan terhadap aksi keji yang menghilangkan nyawa Vina dan Eki. Bagaimana tidak, hari demi hari selalu ada saja babak-babak baru yang bergulir liar kemana-mana. Salah satunya adalah polemik panas soal ditundanya proses pra-peradilan terhadap tersangka Peggy Setiawan. Seperti diketahui, karena mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, agenda tersebut harus ditunda hingga tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Sontak saja, hal itu pun memancing segudang asumsi liar di kalangan umum yang bukan hanya dari masyarakat luas. Pasalnya, Susno Duaji selaku mantan Kabareskrim Polri pun ikut menyoroti ketidakhadiran pihak Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia tak tanggung-tanggung, ia bahkan sampai menyebut bahwa hal itu tidaklah elok terjadi. Keresahan itulah yang membuat pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mengadukan hal itu kepada Menko Polhukam. Lantas, akankah hal ini menjadi polemik baru di institusi kepolisian? Serta bagaimanakah pula pandangan Susno Duaji terkait alasan ketidakhadiran Polda Jabar dalam agenda pra-peradilan Peggy? Saya nggak tahu gitu, yang paling tahu polisi ya, tapi tuduhan daripada publik bahwa satu, Polri tidak siap, dua, ini taktik yang tidak baik untuk mengundur-undur waktu, yang ketiga ada yang mengatakan wah ini culas itu apa itu ngakali gitu agar terhindar dari pra-peradilan. Sebabnya apa? Nanti perkara pokok disidangkan terlebih dahulu sehingga pra-peradilannya gugur. Nah ini kan malu kalau begitu. Kalau memang itu bukan rahasia sekali, ya disampaikan aja kepada masyarakat supaya masyarakat tahu, dan masyarakat kan berhak untuk menerima informasi. Ya, dan kalau ini tidak sangat rahasia, tidak membahayakan penyidikan, ya why not? Kenapa tidak dibuka? Saya kira dugaan itu wajar lah, kan orang bisa berspekulasi, bisa karena mengulur waktu, bisa karena nggak siap, bisa karena alasan lain, itu dugaan-dugaan kan, dan kami belum dapat jawabannya pasti, maka akan langkah yang lebih baik hadir sehingga spekulasi publik itu bisa terbantahkan. Saya kira ini saatnya kepolisian untuk menunjukkan integritasnya, menunjukkan kapabilitasnya, dan menunjukkan fairness-nya, sehingga sebaiknya ikuti proses dan apa yang menjadi atensi publik ini dijawab dengan fakta-fakta hukum. Karena ketika dia berani ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya dua bukti sudah diyakini, dan kami Komponas meyakini bahwa Polda Jabar pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang itu merupakan haknya penyidik, dan kita hormati itu. Menurut kami, ini klien kami tidak bersalah. Argumen kami ada, alat bukti kami ada. Menurut Polda ini bersalah. Ini dasarnya ini. Nah, karena ini bersalah, ada kan tadi perbedaan pendapat nih dua ini. Makanya ini dibawa ke sidang pra-peradilan. Itu tujuannya. Harus serius. Kalau ini sidang aja sudah nggak datang kok, berarti tidak serius. Termasuk boleh saya menerjemahkan ini menurut pendapat saya. Melawan perintah Presiden. Presiden mengatakan ini harus terang benderang, kata Presiden, dibuka semuanya. Ini sidang pertama nggak hadir. Jadi tidak bagus, hal seperti ini tidak bagus, merugikan Polri sendiri. Saya ini Polri gitu, yang punya institusi, saya malu gitu. Ya bukan hanya saya mengatakan kurang bagus, silakan dibaca komentar-komentar yang ada dari pemberitaan media, baik televisi
maupun pemberitaan di media sosial. Hampir 90% komentarnya negatif gitu. Nah, hendaknya ini menjadi pelajaran yang bagus bagi pihak Polri bahwa hal seperti ini tidak baik. Sebaiknya memang Polda Jabar nanti hadir, karena kalau tidak hadir maka nanti orang akan berpikir yang bukan-bukan, ada yang berpikir ini sengaja dan sebagainya. Sehingga menurut saya di era keterbukaan ini dan di era semua sekarang publik menyorot kasus ini karena menyangkut publik, sebaiknya memang Polda Jabar nanti melakukan langkah-langkah untuk menghadiri sidang pra-peradilan. Tetapi keinginan kami sudah kami sampaikan. Satu, kami melaporkan hasil sidang pra-peradilan kemarin. Sidang pra-peradilan kemarin, Polda Jawa Barat tidak datang. Karena beliau juga merupakan ketua Kompolnas, maka kami laporkan ke sini. Yang kedua, kami memohon kepada Menko Polhukam untuk menyampaikan ke Presiden untuk membentuk tim pencari fakta. Karena kami melihat perkara ini, kemarin kami melihat di TV dikatakan dari Propam mengatakan Ibtu Rudiana tidak bersalah. Sebenarnya kalau kita lihat dari kasat mata dari putusan pengadilan sudah kelihatan. Makanya di sini diperlukan tim pencari fakta. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga kami meminta ke Menko Polhukam ini agar lebih mungkin mengutus anggotanya untuk memantau, memonitor persidangan ini. Kita harapkan agar ini kondusif dan publik tidak bertanya-tanya, ikuti saja proses yang ada, semuanya lakukan dengan aturan yang ada, dengan prosedur yang ada, dan saya kira pembuktian di pengadilan nanti akan menjadi jalan keluar yang terbaik. Saya sebagai penasihat hukum ya, saya penasihat hukum. Saya optimis. Melihat dari fakta hukumnya ada. Saya lihat fakta hukumnya ada ya. Fakta hukumnya ada, saya berkeyakinan. Insya Allah 99% kami menang. Tapi itu berdasarkan fakta hukum menurut pendapat saya, tetapi semuanya saya nggak bisa mengatakan pasti. Kita buktiin nanti di persidangan. Polemik panas soal ketidakhadiran pihak kepolisian dalam pra-peradilan Peggy Setiawan benar-benar membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Sontak saja, beragam bentuk desakan dari berbagai pihak nampak tidak bisa dihindari. Ya, sosok penting seperti Susno Duaji selaku mantan Kabareskrim Polri pun ikut menyayangkan hal itu. Tidak hanya itu saja, Polda Jawa Barat pun mendapatkan catatan tersendiri dari Kompolnas. Lantas, bagaimanakah praktisi hukum yang bersifat netral menanggapi beredarnya tudingan-tudingan miring yang dilontarkan terhadap institusi Polri buah ditundanya pra-peradilan Peggy Setiawan? Terkait dengan tidak hadirnya Polda Jawa Barat di dalam sidang pra-peradilan tersebut, saya sebagai pengacara dan juga sebagai praktisi hukum yang tidak jarang juga ya, saya biasa melakukan pra-peradilan di pengadilan. Ketika saya merasakan bahwa klien saya tidak mendapatkan keadilan dalam proses penegakan hukum itu, saya kira ini hal yang biasa. Ketika satu kali dipanggil tidak hadir dalam proses pra-peradilan, itu hakim akan memberikan kesempatan untuk memanggil kembali dalam persidangan berikutnya agar hadir di dalam proses pra-peradilan itu. Dan kalaupun nanti misalkan hakim termohon pra-peradilan dipanggil untuk kali kedua lalu dia tidak hadir di persidangan, maka hakim tunggal dalam perkara tersebut yang memeriksa perkara tersebut langsung melanjutkan tahapannya, yaitu tahapan pembuktian. Langkah selanjutnya itu kami berharap supaya jaksa jangan terburu-buru untuk karena ini biasa siasat yang sering dipakai oleh Polri, oleh KPK untuk mengutuk waktu sehingga pada saatnya nanti P21 lalu pra-peradilan ini jadi gugur begitu. Oleh sebab itu kami berharap supaya ini ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia sangat berharap supaya ada keadilan bagi Peggy Setiawan. Oleh sebab itu harapan kami dari tim penasihat hukum Peggy Setiawan agar supaya jangan sampai kasus ini terburu-buru untuk di P21.
Begitu. Banyak kemungkinan ya, tetapi kalau di dalam pandangan kami, memang bisa juga ya alasannya ya. Hanya ketika menentukan banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh termohon. Saya kira pihak Polda Jabar ingin firm jawabannya, sehingga ini dugaan kami ya, dugaan kami, sehingga agar jangan sampai di pra-peradilan itu nanti justru akibatnya kontraproduktif. Tapi kalau misalkan tidak hadir sekali, jangan kemudian dicurigai bahwa oh ini jangan-jangan ini upaya untuk mempercepat berkas perkara agar jaksa mem-P21. Yang saya sih mengajak masyarakat untuk cobalah kita berpikir bahwa posisi penegakan hukum dalam kasus Vina ini sudah sesuai dengan tata cara yang sebenarnya. Saya melihatnya ini sudah on the track kok. Sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tinggal nanti bagaimana pembuktiannya saja di dalam sidang nanti. Sehingga kalau misalkan sekarang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan, jangan pula kita curigai bahwa oh jangan-jangan dan seterusnya. Sehingga apa? Tidak henti-henti kita kemudian berdebat di perkara yang memang sebenarnya ini tidak susah. Perkara ini sudah menjadi perhatian Presiden, perhatian Menteri, kemudian perhatian daripada rakyat Indonesia. Tentunya jaksa penuntut umum yang menerima berkas itu tidak bisa diajak akal-akalan, apalagi pengadilan ya. Pengadilan, hakim diajak juga akal-akalan untuk cepat sidang. Karena apa? Gugurnya pra-peradilan itu kalau perkara pokok sudah disidangkan. Nah, untuk disidangkan ini tidak secepat itu. Tidak bisa selintutan. Nah, selintutan itu apa itu bahasa Indonesianya? Misalnya berkas dikirim sebentar sekali, hanya 2 malam di jaksa, langsung dikembalikan lagi, di polisi 1 malam dikirim lagi balik ke jaksa bersama dengan berkas, barang bukti dan tersangkanya P21, kemudian langsung dibuat surat dakwaan, langsung dikirim ke pengadilan. Hitungan 1x24 jam sudah sidang. Nah, ini pasti seluruh rakyat Indonesia akan memprotes. Sementara itu, Hotman Paris Hutapea justru memiliki reaksi yang jauh berbeda terhadap polemik panas pra-peradilan Peggy sang tersangka. Hotman pun lagi-lagi menegaskan bahwa proses hukum Peggy Setiawan tidak akan menyingkap tabir gelap yang menyelimuti kasus Vina, lantaran hal itu tidak akan memiliki pengaruh apa-apa. Untuk itu, Hotman yang kini ramai disudutkan dan dinilai tidak lagi ambil andil dalam pengungkapan kasus Vina, kembali meminta Presiden Jokowi agar menginisiasi langsung pembentukan tim pencari fakta. Lantas, jikalau itu menjadi salah satu puncak solusi, mengapa hingga kini gagasan itu belum juga bisa terrealisasikan? Ya, semua orang boleh berpendapat kayak gitu. Tetapi kalau menurut saya, usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya justru saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah ada jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru tangkap baru 1 kan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, masalahnya bukan merubah, sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang. Teruskan. Nah, sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma kayak gitu kan. Itu namanya menurut saya ya, tim pencari fakta untuk mencari kebenaran ini itu menghina pengadilan kalau saya pribadi. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini? Keadilannya sekarang di tangan Pak Jokowi, bentuk tim pencari fakta akan simpel jawabannya. Makanya itu saya menyarankan kalau mencari keadilan dianggap ini dulu pengadilan sesat ya dalam tanda petik. Ya untuk mengkoreksi pengadilan sesat itu jangan melalui PK.
Mengatakan pengadilan sesuatu justru mengira pengadilan menurut saya. Kalau hanya jalur melalui KUHAP, kalau hanya jalur melalui peradilan terhadap Peggy, tidak akan terungkap lagi kasus ini. Nanti Peggy akan dibawa ke sidang, mungkin bebas, mungkin tidak bebas, tapi kasus the real sebenarnya tidak terungkap. Padahal BAP tahun 2016 total bertentangan dengan BAP tahun 2024, ya. Jadi something wrong. Jadi kalaupun BAP tahun 2024 dibawa ke pengadilan, maka semakin sah terbukti ada dua perkara yang sama, tapi putusannya berbeda didasarkan kepada dua BAP yang berbeda. Dulu disebutkan yang dua DPO itulah yang mengantar almarhum ke flyover. Itu di BAP. Kenapa penyidiknya tidak diperiksa yang 2016? Sementara sekarang katanya fiktif, ya. Kemudian dulu disebutkan semua mengatakan Peggy adalah salah satu pelaku. Tapi sekarang 5 mengatakan bukan pelaku yang 2024. Dan apakah Peggy-nya Peggy yang sama? Jadi kunci utamanya itu adalah penyidik di tahun 2016 itu harus diperiksa. Kalau saya hanya menanggapi bahwa sepengetahuan saya ini kejadian sebetulnya simple, gitu. Sudah tuntas dulu, tapi kemudian jadi rame karena ada di media yang menyampaikan dimulai dari film itu ya, kemudian ada kesaksian yang dicabut dan sebagainya itu. Dan sekarang mari kita cari mana yang sebenarnya yang terjadi itu. Menurut prosedur hukum yang ada di Indonesia, bukan menurut selera daripada orang-orang yang bisa ngomong di media. Masyarakat tidak mengerti bagaimana beratnya tugas seorang anggota penyidik. Penyidik itu satu hari bisa 3, 4, 5 kasus yang harus ditangani. Kadang-kadang dia harus memisahkan pemikirannya di kasus ini ganti dengan pemikiran di sini. Sampai mungkin kadang-kadang banyak yang penyidik-penyidik mengalami masalah psikologi ya. Termasuk saya ngalami dulu kan. Saya 18 tahun di reserse dulu. Bisa-bisa saya tapi ya itulah, bagaimanapun pengorbanan teman-teman itu menurut saya dari manajemen penyidikan untuk kasus ini itu sudah optimal. Dia sudah bisa menangkap pelaku. Dia sudah bisa memberikan bukti-bukti yang bisa dipercaya ya. Dia juga bisa membuat resume kasus ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.